Kita mau angkat satu pujian, kita mau bersyukur karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita ya. Kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk setiap kebaikan, setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita setiap harinya. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Kesehatan, kekuatan kepada kami sampai hari ini. Bahkan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah online. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, dan kami semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Oke, adik-adik kita mau bersorak-sorai, bersukacita pada Tuhan karena Tuhan sudah mengangkat kita sebagai anak-anaknya ya. Karena kita disayang sama Tuhan. Kita mau pujikan Yesus kekasih jiwaku. Nanti kita medley dengan lagu sayang disayang. Bisa sambil joget ya di rumah ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan
Luar biasa ya, kita punya hak istimewa. Kita diangkat jadi anak-anak Allah. Wah, Kak Vin bangga sekali ya. Kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Adik-adik juga harus bangga karena adik-adik adalah anak Allah, anak-anak raja. Oke? Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan pujikan. Jangan lelah, karena Tuhan sudah terus memberkati kita. Sekarang kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh terkumpulkan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, menjadi Allah Tuhan untuk pelayanan di gereja Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik, orang tua mereka juga ya Tuhan yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati pekerjaan orang tua mereka, supaya semuanya boleh dikembalikan kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kita ya, menjadi rema untuk menolong kita semakin hari boleh semakin mencintai Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus selamanya. We'll be right back.
Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu Ruth berharap semuanya sehat ya. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini dengan tema Allah melepaskan Petrus. Nats Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 17. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Petrus adalah seorang pengkhotbah. Petrus berkeliling negerinya untuk menceritakan kepada orang lain tentang Yesus dan berusaha agar orang-orang itu mengasihi Yesus dan hidup baginya. Raja di negeri tempat tinggal Petrus itu adalah seorang yang jahat. Ia tidak mengasihi Allah. Ketika ia mendengar bahwa Petrus berkeliling untuk menceritakan betapa baiknya Allah itu, maka raja itu menjadi marah. Ia tidak suka kalau orang-orang itu mengasihi Allah dan hidup sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kebanyakan orang takut pada raja itu. Raja itu akan memberi hukuman yang berat kalau orang-orang itu tidak taat kepadanya. Tetapi Petrus tidak takut pada raja itu. Petrus terus berkhotbah tentang Yesus dan memberitahukan orang-orang bahwa Yesus mengasihi mereka. Pada suatu hari, ketika Petrus sedang berkhotbah, beberapa tentara dari raja tampak berbaris di jalan. Mereka berbaris sampai ke tempat Petrus, lalu berhenti. Mereka menangkap Petrus dan membawa dia ke penjara. Di dalam penjara besar yang terbuat dari batu, tentara-tentara itu mengikat tangan Petrus dengan rantai yang berat sehingga ia tidak dapat memakai tangannya. Kemudian rantai itu diikatkan pada dua orang tentara supaya ia tidak dapat melarikan diri. Raja Herodes ingin memastikan bahwa Petrus tidak dapat keluar penjara. Hari berganti minggu, Petrus masih tetap di penjara, dirantai kepada dua orang tentara. Teman-teman Petrus khawatir. Mereka merasa kasihan sekali akan Petrus yang tinggal di dalam penjara yang gelap dan dingin itu. Tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan Petrus. Semua pintu terkunci dan tentara-tentara menjaga penjara itu. Mereka membawa tombak-tombak yang panjang dan tajam. Teman-teman Petrus tidak bisa masuk ke penjara itu. Hanya satu hal yang dapat diperbuat oleh teman-teman Petrus untuk menolong dia. Mereka berdoa kepada Allah untuk menolong mengeluarkan Petrus dari penjara. Pada suatu hari, teman-teman Petrus mendengar bahwa Raja Herodes yang jahat akan menyuruh membunuh Petrus pada keesokan harinya. Besok, demikian kata teman-temannya Petrus satu sama lain. Besok Petrus akan dibunuh. Wah, mereka sangat sedih sekali. Teman-teman Petrus pergi ke sebuah rumah untuk berdoa bersama-sama. Di rumah itu ada seorang anak perempuan kecil yang bernama Rode. Rode orang Kristen, ia juga mencintai Allah dengan segenap hati. Ia mencintai Petrus juga dan ingin ia terlepas dari penjara yang susah itu. Rode berdoa banyak untuk Petrus. Sementara Rode dan orang-orang Kristen lainnya berdoa, Petrus sedang berbaring di lantai penjara yang keras dan dingin. Ia tertidur nyenyak. Petrus tahu bahwa Allah menyertai dia. Ia pun tidak khawatir. Orang memberitahukan kepadanya bahwa raja telah memberi perintah agar besok dia dibunuh. Tetapi Petrus tahu bahwa Allah akan memelihara dia. Tiba-tiba Petrus terbangun. Seorang malaikat yang bercahaya telah dikirim oleh Allah. Petrus memandang tentara-tentara yang di sampingnya. Mereka masih tidur. Malaikat itu berkata, "Bangunlah Petrus." Petrus mentaati malaikat itu dan berdiri. Waktu dia berdiri, rantai itu terlepas dari tangannya. Tentara-tentara itu tetap tidur. Malaikat itu berkata, "Pakailah pakaianmu dan ikutlah aku." Pintu penjara terbuka. Lalu Petrus keluar dan melewati para penjaga
penjara yang sedang tertidur. Mereka tidak terbangun. Allah menyebabkan mereka tidur terus. Selekasnya Petrus dan malaikat sampai di luar penjara dengan aman. Malaikat itu menghilang. Petrus bebas. Ia memandang ke atas dan berkata, "Terima kasih Allah, aku tahu Engkau akan memelihara aku. Terima kasih." Petrus pun langsung menuju ke rumah di mana teman-temannya sedang berdoa bagi dirinya. Ketika ia sampai di sana, ia mengetuk pintu. Tok 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 tok. Rodi mendengar orang mengetuk pintu. Cepat ia berlari ke pintu. "Siapakah itu?" tanya Rodi. "Aku Petrus," jawab Petrus. Serta dia tersenyum terhadap Rodi. Betapa senangnya teman-teman Petrus. Allah telah mendengar doa mereka untuk Petrus. Mereka juga berterima kasih kepada Allah karena telah mengeluarkan Petrus dari penjara. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi Pak Petrus di penjara ya. Wah, di penjara itu dirantai, terus kemudian dijaga. Penjaganya membawa tombak. Susah untuk teman-temannya mengeluarkan Petrus. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman Petrus? Mereka berdoa kepada Allah supaya Petrus dikeluarkan dari penjara. Hingga akhirnya Petrus dikeluarkan oleh malaikat yang disuruh Allah untuk mengeluarkan Petrus ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita kesusahan, jangan pernah bersedih, berhenti berharap kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah bahwa Allah mampu menolong kalian, bahwa Allah mampu menolong kita semua untuk melewati masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, sama seperti Petrus percaya bahwa Allah akan menolong dia. Kita juga harus seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita di dalam kesusahan kita, di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Apa yang adik-adik hadapi saat ini? Mungkin yang sedang sekolah ya, sekolah online daring, nggak bertemu dengan guru lewat Zoom ketemunya, kadang-kadang mungkin sulit untuk memahami materi-materi sekolah. Datanglah kepada Tuhan, berdoa dan percaya bahwa Allah akan menolong kalian untuk bisa mengerjakan soal-soal yang dari guru kalian, masalah-masalah yang kalian hadapi ya. Jangan menyerah, percayalah kepada Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam kesusahan, di dalam masalah yang kita hadapi, Allah akan ada bersama dengan kita dan akan menolong kita. Nah, ayat hafalannya hari ini ada di dalam Kejadian 28 ayat 15. Aku menyertai engkau, ya. Kejadian 28 ayat 15, aku menyertai engkau. Silakan untuk dihafal ayat hafalannya. Yang belum bisa dibimbing oleh papa mama. Terima kasih adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan, menopang kami Tuhan. Kami rindu, kami memiliki iman yang kuat, yang besar. Kami sungguh percaya di dalam kesusahan, di dalam masalah yang kami hadapi, kami terus percaya kepada Engkau bahwa Engkau Allah yang akan terus menolong kami, memimpin kami di dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Tolong kami Tuhan untuk terus percaya dan percaya bahwa Engkau Allah akan selalu bersama dengan kami di dalam keadaan apapun yang kami hadapi ataupun yang kami alami. Berkati anak-anak kami Tuhan di dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam Engkau berkati kesehatan, kekuatan kepada mereka dan mereka boleh bertumbuh dengan sempurna. Terlebih lagi Tuhan, mereka semakin hari semakin mencintai Engkau Tuhan Yesus. Berkati mereka yang anak-anak yang sudah sekolah, Tuhan memberkati dengan kecerdasan, kepintaran yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.